Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah, kita bersama-sama bisa duduk di dalam masjid yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairul biqa' al-masajid wa syarrul biqa' al-aswaq. Sebaik-baiknya tempat, kata Nabi, yang ada di muka bumi adalah masjid, dan seburuk-buruknya tempat yang ada di muka bumi adalah pasar. Maka dengan rahmat dan hidayah daripada Allah serta taufiknya, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang betah di dalam tempat terbaik di sisi Allah. Maka saya nyatakan, tidak ada satu hamba Allah yang mereka betah di dalam tempat yang terbaik di sisi Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang terbaik pula di masa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah, kebaikan ini terus menerus kita bisa istiqamahkan seperti yang sudah dijalankan oleh guru-guru kita, kesepuhan-kesepuhan kita, baik yang ada di kampung Cipetir yang kita cintai ini ataupun di kampung-kampung yang lainnya, yang terus menerus mereka berjuang istiqamah menghidupkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Pastinya orang-orang yang memakmurkan daripada masjidnya Allah, mereka ramaikan masjid dengan Al-Quran, dengan salat, dengan zikir, dengan pengajian dan lain-lain. Baik pengajian itu malam Senin, malam Jumat ataupun malam-malam yang lainnya, mereka hidupkan masjidnya Allah. Maka Allah katakan, merekalah orang-orang yang sempurna, memiliki keimanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah menjalankan daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan namanya Nabi Muhammad ini semua makhluk Allah menjadi ikut mulia. Malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat mulia karena nyambung kepada para nabi, terutama Rasulullah. Orang-orang yang menjadi umatnya nyambung kepada Nabi Muhammad, mereka jadi umat yang terbaik. Orang-orang yang menjadi keturunannya nyambung kepada Nabi Muhammad menjadi keturunan yang terbaik. Terutama orang-orang yang mengikuti syariatnya nyambung kepada Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, mudah-mudahan ini malam ini kita bisa menambah kembali kajian-kajian tentang sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita terus menerus mencintai dan mabuk kepayang terhadap Nabi Muhammad, sehingga buah daripada itu kita bisa menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam itu kepada keluarga Nabi besar Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad, kepada para pengikut Nabi Muhammad, hingga kita saat ini, hingga kita pengikut yang ada di masa-masa terakhir ini, kita masukkan diri kita di dalam golongan kelompok Nabi Muhammad yang insya Allah siapapun umat Nabi yang berdoa di malam Jumat ini khususnya, umumnya di malam-malam yang lain, pasti doa itu pun akan sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Terakhir kita sudah membahas tentang Rasulullah itu wa in khusima yasmut wa la yujawib. Ini yang pegang kitab dulu sempat saya bagikan tuh kitab ya. Ini santri mana kitabnya? Santri kitabnya pegang, jangan nggak pegang kitab ente. Kayak udah jago aja ngaji nggak pegang kitab. Pegang kitabnya. Bapak-bapak yang pegang kitab, pegang kitabnya. Jadi malam ini bapak-bapak, kemarin yang terakhir kita sudah membahas tentang Rasul itu kalau dicaci maki yasmut, beliau diam. Wala yujawib, dan beliau tidak menjawab cacian dan makian orang lain. Kita contohkan kemarin dengan contoh-contoh yang luar biasa bagaimana Rasulullah. Dan bahkan bapak-bapak mohon maaf, Rasul itu punya keturunan, cucunya namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ini putra Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu beliau itu saat dihina, dicaci maki di depan umum, dicaci maki sama musuh istilahnya. Selesai mencaci maki, Sayyidina Ali Zainal Abidin berbicara kepada orang itu, alaka hajatun alaih, apakah kamu punya kebutuhan kepadaku? Aku siap membantumu. Syub, ini turunan-turunan Nabi Muhammad, coba lihat akhlaknya ya. Bahkan pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi duduk, beliau meminta sop dibawa sama pembantunya. Itu persis di depan beliau, sup itu jatuh ke pangkuannya, supnya panas lagi. Supnya itu panas. Pada saat jatuh supnya kepada beliau, subhanallah, beliau memaafkan budak tersebut dan beliau memerdekakan hamba sahaya tersebut. Ini cucunya. Bagaimana Rasulnya sebagai panutan utama bagi kita umat Muhammadiyah. Makanya para jamaah, kemarin akhlak Nabi begitu luar biasa, dan setidaknya saat kita tahu, kita harus mengikuti daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemarin tolong dicamkan nih. Kemarin sudah saya bilang, Nabi itu dihina dan dicaci maki nggak ngejawab dan diam, itu kalau dirinya dihina. Nah kalau kita dihina diam aja sudah nggak usah dijawab, capek-capek. Tapi kalau sudah agama yang dihina, ini nggak ada, syariat dihina, nggak bisa kita diam. Kalau anda diam, syariat dihina, Quran dihina, ulama dihina, diam, sudah mendingan mati sudah. Nggak ada gunanya hidup di muka bumi. Kalau agama sudah dihina-hina, nggak pandang bulu mau siapa yang hina, kita harus memberikan peringatan kepada orang seperti itu. Syukur-syukur dia tobat sama Allah, alhamdulillah. Kalau tidak tobat, kita tempuh jalur hukum. Ini berbicara yang dihina ini Nabi Muhammad ini adalah Rasulnya sendiri dihina. Ya, kemarin saya ceritakan tentang orang buta yang hidup di gang Madinah, dikasih makan dan terus menerus. Itu cerita yang penuh makna, yang luar biasa sekali, yang insya Allah siapapun menjalankannya pasti mereka adalah orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya malam ini para jamaah, kemarin yang saya mau sampaikan tentang Isra Mi'raj, ini coba kita baca dulu nih, lihatin kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan Nabi Muhammad sehingga dikatakan begini, arfa'uhu ila asyrafil maratib, aku mengangkatkan Nabi Muhammad ila asyrafil maratib, kepada martabat yang paling mulia, fi raqbatin, di dalam kelompok, la tanbaghi, yang tidak pantas, qablahu, sebelum Nabi Muhammad, wala ba'dahu, dan setelah Nabi Muhammad, lirakib, untuk orang-orang yang berjalan. Artinya para jamaah, Nabi Muhammad ini diberikan suatu kemuliaan oleh Allah
yang kemuliaan itu tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum Nabi dan siapapun setelah Nabi. Dan kemuliaan yang dimaksud apa? Coba kita lanjut dulu. Fi mauqibin, di dalam perkumpulan minal malaikati, dari kalangan malaikat. Yafuku, naik Nabi Muhammad ala sairil mawakib, kepada semua singgasana-singgasana. Fa idzar taqo, maka saat Nabi Muhammad naik alal kaunain, di atas alam bumi dan alam langit. Wan fasala, dan terpisah Nabi Muhammad anil alamain, dari dua alam, alam dunia dan alam langit. Wa wasala, dan sampai Nabi Muhammad ila qabi qausain, kepada tempat yang sangat dekat. Maksud tempat yang sangat dekat ini adalah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Perhatikan bapak-bapak, perhatikan. Nabi Musa pernah minta ingin melihat Allah. Kata Allah, Musa, kalau ngelihat aku tuh kau lihat gunung itu. Kalau gunung itu tidak pecah katanya, maka engkau akan sanggup melihat aku. Diperlihatkan oleh Allah kegagahannya, keagungannya, gunung itu tidak sanggup, sampai Nabi Musa ini pingsan. Nabi Musa pingsan. Para nabi-nabi yang lain mereka mulia tanpa mengurangi kemuliaan para nabi sedikit pun. Tapi Nabi Muhammad itu dikasih kelebihan oleh Allah. Sampai Nabi dikeluarkan dari alam dunia melewati alam langit, disebut namanya alamain, alam bumi dan alam langit. Sampai Nabi naik mendekati Arash, di situ malaikat Jibril pun sudah tidak sanggup lagi. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini tempat aku, sekarang ke atas ini tempat engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Jibril, aku kan berjalan berdua dari awal, kok aku di sini suruh berjalan sendiri? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini sudah makomnya engkau sekarang ke atas. Aku ini sudah bukan makomnya lagi, bukan tempat aku lagi. Akhirnya Jibril dipaksa naik. Saat Jibril melangkah satu langkah, Masya Allah, Jibril langsung tersambar oleh cahaya, sehingga Jibril yang tadinya gagah mengecil seperti burung pipit para jamaah. Sampai akhirnya Jibril kembali lagi dan normal lagi. Akhirnya kata Jibril, ya Rasulullah, inilah hasilnya, silahkan kau pergi sendiri. Akhirnya Rasulullah pergi sendiri. Rasul berada di sebuah tempat, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatiban, berbicara dengan Allah dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi melihatnya nggak boleh dibayang-bayangin, nggak boleh. Makanya dalam kitab Nurul Dhalam wa ba'da Isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wanhisarin waftarab alaihi khamsan ba'da itu wa ba'da Isra'in, dan setelah Isra urujun lis-sama, Nabi Muhammad itu naik ke langit. Hatta ra'an nabiyyu rabban, sehingga Nabi melihat Rabb Allah, wa kallama, dan Nabi berbicara, tapi min ghairi kaifin, jangan dibayang-bayang gimana sih, jangan, karena itu dibatasi untuk dibayang-bayang, nggak boleh. Karena kalau kejadian itu dibayang-bayang, justru yang terbayang itu sesuatu yang bukan sebenarnya. Jadi jangan dibayang-bayang. Jangan pernah ngebayang-bayang bagaimana pertemuan Rasulullah dengan Allah, jangan dibayang-bayang. Ini cukup kita imani saja. Percaya, udah cukup. Yakin, cukup. Ragu, enggak, cukup. Gimana? Awas, itu bukan ranah kita manusia biasa. Jibril aja nggak mau tahu, Jibril aja nggak bisa tahu, Jibril aja nggak bisa apa-apa, apalagi kita manusia biasa. Sudah, berhenti.
Yakin? Yakin. Iman? Iman. Percaya? Percaya. Nabi bertemu Allah? Bertemu Allah. Sudah cukup. Kencangkan iman itu, sudah. Jangan masuk ke sesuatu yang bukan menjadi tugas kita. Jangan. Jangan. Petani jangan macam-macam. Sok-sokan ngatur-ngatur orang-orang yang ada di pemerintahan. Jangan. Petani ngatur aja di sawah. Seperti orang pemerintah jangan ngatur-ngatur petani, bilang nanam jagung mesti begini, pupuknya mesti begini, utar atur bukan ahlinya, jangan, sudah. Jangan ikut campur. Kalau mau saling bantu dan percaya itu harus. Ya. Kemudian selanjutnya para jamaah, lihatin. Barusan kan udah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah Nabi Muhammad, dan itu kemuliaan yang hanya didapat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ini dengerin. Para nabi semuanya itu mereka memiliki kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Nah, pegang dulu itu. Satu, para nabi memiliki kemuliaan. Namun kemuliaan Nabi Muhammad itu di atas kemuliaan para nabi, dan itu adalah anugerah daripada Allah. Saat Nabi Muhammad ini menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, maka Imam Busiri mengatakan, para jamaah mesti bangga nih, mesti bersyukur. Kata Imam Busiri apa? Kata Imam Busiri, "Busyra lana ma'syaral islami, inna lana min al-inayati ruknan ghaira munhadimi, lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Masyaallah. Busyra lana ma'syaral islami, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi, lamma ini kalimatnya nih. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, saat Allah mengajak kita untuk taat kepada Allah, bi akramir rusli, dengan sebaik-baiknya rasul utusan, kunna akramal umami, maka kita pun menjadi sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman para jamaah, mohon maaf, jangan sampai posisi kesempatan kita jadi umat terbaik ini hilang, dicabut nikmat itu oleh Allah gara-gara kita tidak cinta kepada Rasulullah, atau gara-gara kita lebih mengedepankan sesuatu yang lain daripada Allah dan Rasulnya. Makanya para jamaah, mohon maaf, kalau kita berbicara tentang Rasulullah nggak ada habisnya sudah. Kelezatan demi kelezatan akan dirasa oleh umat yang terus bercerita tentang Rasulullah. Rahmat demi rahmat berjatuhan saat Rasulullah diceritakan. Ampunan demi ampunan akan didapatkan oleh mereka-mereka yang bercerita Rasulullah, karena begitu mulianya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, di malam Jumat ini saya hasilkan dulu agar kita betul-betul faham apa hasilnya. Nabi Muhammad diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan itu tidak Allah berikan kepada orang sebelum Nabi Muhammad dan orang setelah Nabi Muhammad. Enggak ada. Bahasa itu disebut namanya khususiyah. Namanya apa? Khususiyah.
Khususiyah itu sesuatu yang belum pernah didapat oleh orang sebelum Nabi dan orang setelah Nabi, hanya Nabi Muhammad yang mendapatkannya. Itu yang disebut namanya khususiyah. Apa khususiyah itu? Kalimatnya di sini panjang. Kalau saya jabarkan satu persatu agak sedikit panjang, namun pada intinya khususiyah yang dimaksud yang kita bahas malam Jumat ini adalah perjalanan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya mau tanya dulu semua, kira-kira yakin enggak dengan Isra dan Mi'raj Nabi? Percaya apa enggak? Iman apa enggak? Iman. Cukup sudah. Enggak usah nanya-nanya lagi gimana jalannya, kok bisa ketemu Allah, bagaimana ngelihat Allah. Udah jangan. Kenapa jangan? Karena bukan tugas kita. Tugas kita hanyalah imanlah dan percaya serta yakinlah. Makanya bentuk kebahagiaan kita dengan kemuliaan yang Nabi dapatkan dari Allah yang disebut Isra dan Mi'raj, kita setiap tahun merayakannya. Merayakan dalam artian mengenang bagaimana sejarah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad agar menambah. Nah, kalau umat Nabi itu enggak harus nunggu setiap tahun. Umat Nabi itu harusnya setiap hari. Kalau enggak bisa, setiap minggu kita bercerita tentang Rasulullah. Kenapa? Karena cerita Nabi itu sebagai apa ya artinya? Kekuatan ruh yang menyebabkan umat Islam itu semakin kuat. Makanya para jamaah, Nabi Muhammad tahu enggak? Pas pulang dari Isra Mi'raj, pulang nih Nabi Muhammad, pulang nih. Mau pulang, mau pamit sama Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, perjalanan ini luar biasa, tapi aku mau pulang ya Allah. Aku ini punya umat ya Allah. Biasanya kalau orang sudah musafir sering bawa oleh-oleh untuk yang ditinggalkan. Jadi ya Allah, sebelum aku pamit, sebelum aku kembali kepada umat, aku ingin minta oleh-oleh dulu untuk umatku ya Allah. Jadi ternyata perjalanan Isra Mi'raj ini ada oleh-oleh. Dan malam ini saya harus sampaikan oleh-oleh itu karena ini hak Anda semua. Ini oleh-oleh punya umat Nabi Muhammad. Jadi yang merasa umat Nabi Muhammad nih oleh-oleh dari Nabi, ambil. Jangan oleh-oleh ini dibiarkan begitu saja seakan enggak penting. Apa oleh-olehnya? Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, oleh-oleh untuk umatmu sampaikanlah, ana laha, aku ada bagi umatmu selama mereka hidup. Wa ana laha idza matu, dan aku ada bagi umatmu wahai Rasul saat mereka meninggal. Ana laha fil qabri, aku akan selalu berada bersama umatmu wahai Rasul di saat mereka ada di kuburan. Ana laha fil mahsyari, aku selalu ada dengan umatmu wahai Rasul saat mereka berada di mahsyar. Ana laha fis sirat, wahai Rasul, aku selalu ada untuk umatmu di saat mereka melintasi siratal mustaqim, dan sampaikanlah mereka umatmu adalah penghuni surgaku. Allahumma salli wa sallim. Masya Allah. Jadi bapak-bapak benar-benar kelewatan kalau ada umat Nabi nggak mau ingat sama Nabi. Kenapa kelewatan? Lo lihat nabinya sampai seperti itu perjuangannya. Luar biasa Rasul kita ini kepada umat. Maka kalau kita sebagai umat tidak mengedepankan Rasulullah dari segalanya, maka tidaklah sempurna iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasulullah.
Maka oleh sebab itu para jamaah, malam Jumat ini dalam sejarah yang singkat ini, insya-Allah kita sama-sama memahami bahwa sebegitu besarnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, maka kita pun harus sama-sama berjuang untuk Nabi Muhammad. Dan berjuang untuk Nabi Muhammad, Nabi enggak butuh apa-apa, enggak perlu Nabi ini harta kita, enggak perlu. Jabatan kita enggak perlu. Yang Nabi inginkan dari kita sebagai pembalasan jasa yang sama sekali enggak akan bisa terbalas, namun itulah yang menyenangkan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad. Apa itu? Ikutilah syariat Nabi Muhammad, jalankanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad gak senang, kita harus gak senang. Apa yang Nabi Muhammad senang, kita harus senang. Nabi Muhammad senang berjamaah, maka senanglah berjamaah. Nabi Muhammad enggak pernah tinggal qabliyah dan ba'diyah, jangan pernah tinggal. Nabi Muhammad cinta dengan agama, jangan pernah Anda benci. Nabi Muhammad selalu membantu, jangan pernah Anda mengejek dan menghina. Sebelum Anda membantu dan belum bisa, maka jangan pernah mengejek. Tapi akhirnya tetap kita harus membantu orang lain dengan kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita, terlebih lagi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah, insyaallah ini walaupun sedikit demi sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah nanti di malam Jumat depan kita akan membahas fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasib wal maratib. Kita akan bahas tentang itu yang berkaitan dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para jamaah, mudah-mudahan saya tidak lupa, karena kadang banyak urusan suka lupa. Malam Jumat depan nanti coba Qasim ingetin coba. Nanti malam Jumat depan saya akan bawa kitab namanya Sa'adatud Darain fi Shalah ala Sayyidil Kaunain. Saya akan coba tunjukkan kepada bapak-bapak rahasia bagaimana luar biasanya salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi ini ada tapinya sedikit. Tapi banyak orang tertipu dengan salawat Nabi Muhammad. Tertipu bagaimana? Salawat enggak pernah berhenti, Quran enggak pernah dipegang. Ini salah. Merasa diri cukup dengan salawat, Quran enggak pernah dipegang. Ini salah. Jadi bapak-bapak, salawat ini ibarat pisau, kalau mau tajam asah. Asahnya dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Artinya apa? Ambil bagian daripada Al-Quran dan ambil bagian daripada salawat. Karena banyak orang di zaman sekarang sibuk baca salawat, dan itu bagus, itu baik, tidak ada buruk sama sekali di dalam membaca salawat. Tapi yang menjadi buruk adalah Anda mengutamakan salawat, sedikit pun tidak mengambil bagian daripada Al-Quran untuk didawamkan. Makanya para jamaah, nanti akan saya bahas bagaimana kemuliaan salawat kepada Rasulullah SAW, kemuliaan membaca daripada salawat dan salam kepada Rasulullah yang Allah janjikan bagi mereka di dunia dan Allah janjikan bagi mereka di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan malam Jumat depan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah, dalam keadaan tidak kurang suatu hal apapun, dan keadaan kita yang pastinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bapak-bapak kita